Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-15, hadis tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka sebelum kita membacakan hadisnya dan mengeluarkan faidah-faidah yang ada di dalamnya, kita coba mengenal dulu siapa sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar Al-Ghazraji Al-Ansari. Nabi SAW memberikan kunyah kepada Anas bin Malik dengan kunyah Abu Hamzah. Dia lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 10 sebelum kenabian. Jadi sebelum tahun kenabian, 10 tahun sebelum itu beliau dilahirkan. Beliau sudah masuk Islam sejak kecil, Anas bin Malik ini. Dan ayahnya bernama Malik bin An-Nadhr. Ketika berusia 10 tahun, Anas bin Malik kecil sudah dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk menjadi pembantu Nabi SAW, berkhidmat membantu Nabi SAW di usia 10 tahun. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini tinggal di Madinah selama 10 tahun juga. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, usia Anas itu 20 tahun. Jadi Anas bin Malik mulai menemani Nabi usia 10 tahun. Dia menemani selama 10 tahun. Ketika Rasulullah wafat, usianya 20 tahun. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, aku berusia 10 tahun. Dan ketika beliau wafat, aku berusia 20 tahun. Dan beliau adalah sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan di tahun 6 Hijriyah ketika perjanjian Hudaybiyah. Di akhir-akhir usianya, Anas bin Malik ini pindah ke Basrah. Dan Anas bin Malik merupakan sahabat yang terbanyak ketiga yang meriwayatkan hadis Nabi SAW yang mulia. Anas telah meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis. Ini peringkat ketiga. Peringkat pertamanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha di peringkat keempat, dan peringkat kelima adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Jadi Anas bin Malik peringkat berapa tadi? Meriwayatkan hadis ketiga, itu 2.286 hadis. Beliau wafat di Basrah tahun 93 Hijriyah. Ketika ditanya di mana wafatnya Anas bin Malik, maka di Basrah tahun 93 Hijriyah. Dan usianya panjang, lebih dari 100 tahun usianya Anas bin Malik ini. Bahkan beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Artinya setelah beliau meninggal, tidak ada lagi sahabat yang ada di Basrah, karena usianya cukup panjang Anas bin Malik. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita coba bacakan hadisnya. Semoga hadis ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha luas ampunannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Allah Subhanahu wa ta'ala qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya yang mulia, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak memperdulikannya. Ya bani Adam, law balagat dhunubaka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai awan yang ada di langit, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi berupa ampunan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3540. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4338. Dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil 6 pelajaran ya, fawaid dari hadis yang mulia ini, yang semoga kita dimudahkan dalam memahaminya dan dimudahkan pula di dalam mengamalkannya. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah yang pertama ini terambil dari potongan hadis, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya agar berdoa kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Doa ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa, permohonan ini merupakan bentuk penghambaan seorang manusia kepada Rabb yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika dikatakan doa adalah ibadah, maka doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada malaikat, kepada para nabi dan yang lainnya. Doa harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah, artinya seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia mendapatkan pahala. Semakin banyak dan semakin besar, yang makin luas, semakin banyak yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin lama dia berdoa maka semakin banyak dan semakin besar pula pahalanya. Maka seorang muslim hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan di dalam berdoa, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seorang muslim ini menghadirkan hatinya,
dia doa dengan khusyuk, dengan kesungguhan, selama tidak ada penghalang-penghalangnya, maka doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha bida'watin." Tidaklah ada seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doanya, illa atahullahu iyyaha, kecuali Allah pasti memberikan apa yang dimintanya. Ini yang pertama. Aw sarafa anhu min su'i mithlah. Kalaulah dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, maka akan digantikan dengan dipalingkannya dia dari keburukan yang semisal dengan yang dia minta. Malam yada'u bima'thamin aw qati'ati rahimin. Selama isi doa itu bukan untuk dosa dan bukan untuk memutuskan silaturahmi. Ini yang tadi kita sebutkan dengan penghalang doa. Selama konten doanya itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk memutuskan silaturahmi, maka Allah akan kabulkan. Apa pengkabulannya? Bisa dikabulkan sesuai dengan yang dia inginkan, atau dia akan dihindarkan dari keburukan semisal yang dia inginkan. Misalnya dia menginginkan rumah, ya, kemudian dia tidak mendapatkannya karena rumahnya harganya mahal, ratusan juta, maka Allah akan berikan, tetapi bukan dalam bentuk rumah, dengan diselamatkan ia dari keburukan yang nilainya ratusan juta. Jadi itu diantara keutamaan doa. Doa akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama isinya bukanlah dosa dan bukan pemutusan silaturahmi. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya harus hadir dalam berdoa. Tidak hanya sekedar lisannya mengucapkan, tetapi hatinya dihadirkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun enggak harus hari ini, tapi pasti akan Allah kabulkan. Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin Allah akan kabulkan. Wa'lam annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dan tidak akan menerimanya dari hati yang lalai dan main-main. Kalau hatinya tidak hadir, ya doanya tidak akan dikabulkan. Tadi doa disebutkan oleh Rasulullah sebagai apa tadi? Ibadah. Dikatakan ibadah maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Dikatakan ibadah maka berdoa berarti mendapatkan pahala. Maka ketika seorang telah Allah berikan taufik untuk mau berdoa, dia ingin berdoa, maka itu sudah menjadi pertanda bahwa apa yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini menjadikan kita semakin semangat dalam berdoa. Karena doa adalah perisai seorang muslim, doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Aku tidak pernah resah dengan dikabulkan atau tidak doaku. Itu bukan urusanku. Aku tidak pernah pikirkan ini terkabul atau tidak. Aku tidak pernah resah masalah itu. Walakin hammad du'ai. Akan tetapi yang aku risaukan, yang aku khawatirkan adalah apakah masih ada ilham, masih ada keinginan untukku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih aku pikirkan. Masalah dikabulkan enggaknya itu aku enggak mau tahu. Tapi yang paling penting, aku ada enggak keinginan untuk berdoa. Kenapa? Fa idza alhamtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Ketika Allah telah berikan ilham kepadaku untuk aku mau berdoa, maka sesungguhnya ijabah, pengabulan itu bersama dengan doa itu. Jadi masalahnya ikhwati fillah bukan dikabulkan atau tidak, tapi masalahnya kita mau berdoa atau tidak gitu. Ketika antum mau berdoa, maka insya Allah Allah akan mengabulkan selama kontennya bukan keburukan dan bukan pemutusan silaturahmi. Semoga di sini menjadi penyemangat kita untuk berdoa ya. Doa itu nggak usah panjang-panjang, tapi rutin aja.
doa sebelum tidur, doa sebelum makan, ya. Dan waktu-waktu yang mustajabah yang lainnya, doa, dan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Aku akan mengampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak mempedulikannya, kata Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seorang hamba ini mau berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jika seorang hamba ini benar-benar berharap ampunan kepada Allah, maka Allah pun akan berikan ampunan kepadanya. Sehingga seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan Allah mengampuni dosa? Yang dimaksud dengan Allah akan mengampuni dosa kita, yaitu Allah akan menutupi dosa kita dari manusia. Allah akan menghapuskannya dari catatan keburukan kita, dan Allah tidak menghukum kita gara-gara dosa tersebut. Itu yang dimaksud dengan ampunan. Jadi ampunan ada 3. Yang pertama tadi apa? Allah akan menutupi dosa kita dari manusia. Jadi manusia nggak tahu kalau kita pernah tergelincir pada dosa dan kesalahan. Kemudian Allah akan menghapuskannya dari kitab catatan amal yang keburukan. Ya, amal yang keburukan akan dihapuskan. Kemudian yang ketiga apa? Allah tidak akan menghukum, tidak akan menyiksa kita karena dosa yang sudah kita lakukan. Dan ini harus segera, ikhwati fillah. Karena ketika seorang melakukan dosa, dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khawatirnya terkena dampak dari dosa tersebut, wal iyadu billah. Taib. Itu poin yang kedua. Sekarang kita masuk pada fawaid yang ketiga, faedah yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun. Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun. Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun. Pelajaran yang ketiga ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis, ya bani Adam, law balaghat dzunubaka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu banyak sampai kena ke awan, saking banyaknya, maka Allah akan berikan ampunan dan Allah tidak mempedulikannya. Maka dari potongan hadis ini, sebesar dan sebanyak apapun dosa seorang hamba, niscaya Allah akan mampu untuk mengampuninya. Seberapapun banyaknya dosa yang dilakukan, maka semua itu tidak besar bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menganggapnya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Ini merupakan satu harapan, ikhwati fillah. Ketika ada seorang manusia, dia bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Tidaklah ada dosa kecuali dia pernah melakukannya. Maka ingat hadis ini. Wahai anak Adam, seandainya engkau punya dosa yang sampai nyentuh ke awan dosa itu, saking besarnya, saking banyaknya, maka kalau engkau mau bertobat kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadamu dan aku tidak mempedulikannya. Maka ketika seorang muslim bertemu dengan pelaku maksiat yang sudah hancur hatinya, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bacakan hadis ini. Seandainya kau punya dosa yang besar dari ini, dan kau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah mampu mengampuninya. Besarnya dosamu tidak sebanding dengan besarnya rahmat dan ampunan dari Rabbmu. Sehingga orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya membunuh, berzina, dosa kesyirikan saja, ketika pelakunya mau bertobat, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini merupakan harapan
bagi orang yang sudah tergelincir pada dosa dan kemaksiatan. Namun hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan dijadikan sebagai angan-angan untuk melakukan banyak keburukan. Tapi ini digunakan bagi orang yang sudah terperosok pada dosa dan kesalahan. Jadi jangan gunakan hadis ini sebelum orang melakukan kemaksiatan. Simpan hadis ini. Jadi ketika ada orang melakukan maksiat, jangan bacakan hadis ini. Karena dia akan melakukan kemaksiatan. Tapi ketika dia dengan kelemahan imannya, karena beratnya godaan hawa nafsunya, sehingga dia terperosok dalam dosa, saatnya kita bacakan hadis ini. Jadi ini adalah pintu alternatif bagi orang yang sudah terlanjur melakukan dosa. Bukan bagi orang yang tidak melakukan dosa. Karena kalau itu yang dibacakan, maka khawatirnya malah menjadikan dia meremehkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini, perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada hadis tadi dengan lafaz tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian engkau beristighfar, memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu wala ubali. Istighfar adalah sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Rabb semesta alam. Dan istighfar ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Jadi 3 tingkatan istighfar ini. Yang pertama, istighfar sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sebagai bentuk syukur kepada Allah, inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'a akthar min mi'a. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dalam satu hari itu beristighfar 100 kali atau bahkan lebih dari 100 kali. Istighfarnya para nabi dan rasul bukan karena dosa dan kemaksiatan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang maksum, yang Allah ampuni sebelum melakukan kesalahan. Tapi istighfar mereka di antara bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istighfarnya para nabi dan rasul. Dan kita bisa bayangkan ya, rasul saja masih beristighfar, apalagi kita yang banyak kesalahan dan dosanya. Istighfar tingkatan yang kedua adalah istighfar dari kelalaian bersyukur. Lalai dari bersyukur itu perlu diistighfari. Dan ini adalah istighfarnya para wali dan orang-orang yang salih. Kadang kita mendapatkan nikmat makanan yang berlimpah. Kadang kita mendapatkan kesehatan yang terjaga. Kadang kita mendapatkan keamanan yang luar biasa. Itu perlu disyukuri, ikhwati fillah. Dan kadang manusia menganggap itu biasa saja. Kelalaian dari bersyukur semacam ini perlu diistighfari. Kita lalai. Betapa banyak orang yang hari ini sedang berada di rumah sakit karena penyakit yang dia derita. Betapa banyak hari ini orang tidak bisa makan banyak makanan karena penyakit yang dia punya. Dan Allah berikan kesehatan kepada kita hari ini. Maka lalai dari bersyukur perlu diistighfar. Dan inilah orang-orang saleh. Mereka peka dengan kelalaiannya. Aku harusnya bersyukur, di mana tidak banyak manusia mendapatkan kenikmatan seperti yang aku dapatkan. Ini level yang kedua. Adapun istighfar yang ketiga adalah istighfar dari berbagai perbuatan dosa. Istighfar dari perbuatan dosa. Dan inilah istighfarnya umumnya manusia. Jadi kita kalau udah terjerumus dalam dosa baru istighfar. Ya inilah manusia ya. Ya ini yang level standar begitu. Tapi boleh kita istighfar meskipun nggak melakukan kesalahan, karena kita lalai dari bersyukur. Bahkan kita perlu istighfar karena kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan istighfar itu nunggu kalau melakukan kesalahan. Tidak. Kalau melakukan kesalahan, istighfar itu harus, wajib. Tapi ketika tidak melakukan kesalahan, maka istighfar juga bisa dilakukan. Istighfar ini ibarat sebuah obat dari dosa, dari penyakit dosa. Sebagaimana perkataan Qatadah adalah seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 117 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum.
Sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan obat untuk kalian. Kata Qatadah, fa'amma da'ukum fadzunubu. Adapun penyakit kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa amma dawa'ukum fal istighfaru. Adapun obatnya adalah dengan memperbanyak istighfar. Jadi kalau orang memiliki kegundahan hati, ya, sakit dan sebagainya, maka dia harus perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang paling utama adalah sayyidul istighfar. Sudah hafal ya sayyidul istighfar ya? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga di sini semakin memberikan semangat kita untuk membaca sayyidul istighfar ya minimal 2 kali dalam sehari ya. Ketika pagi dan petang minimal ya, semoga Allah mudahkan. Semoga ini menjadi pemantik semangat kita tidak meninggalkan sayyidul istighfar di setiap pagi dan petang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar antakula. Sayyidul istighfar adalah engkau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal ya? Coba kita baca bareng-bareng nih. Kayaknya udah pada hafal ini. Taib. Allahumma anta rabbi. Bareng-bareng enggak hafal ya? Apa Anda bacakan dulu? Oh, bacakan dulu. Taib. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba kita ulangi bareng-bareng ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya, kalau belum hafal berarti harus cari buku dzikir pagi dan petang ya. Taib, apa keutamaannya ikhwatillah? Semoga ini menjadi pemantik semangat kita. Kata Nabi, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi, tidaklah ada orang yang membaca sayyidul istighfar ini 1 kali saja di waktu siangnya dengan yakin dengan sayyidul istighfar ini, maka seandainya dia mati di hari itu sebelum masuk sorenya, sebelum masuk waktu asar, maka dia akan dimasukkan termasuk penghuni surga. Siapa yang enggak pengen jadi penghuni surga? Inilah salah satu amalan yang menjadikan seorang menjadi penghuni surga. Kata Nabi, wa man qalaha minal laili, barang siapa yang membacanya di malam hari, di waktu petang, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan keutamaan sayyidul istighfar ini, famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum pagi harinya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Amalan yang sederhana tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Semoga kita tidak melupakan ya bacaan sayyidul istighfar. Jadi kalau nggak sempat dzikir pagi petang, minimal baca inilah. Antum nggak perlu ngafal sebenarnya. Ketika sering dibaca minimal sehari 2 kali, otomatis hafal nanti. Jadi nggak perlu ada waktu khusus menghafal sayyidul istighfar, sering dibaca saja insya Allah akan hafal. Taib. Sekarang kita masuk pada faidah yang kelima, pelajaran yang kelima. Larangan berbuat kesyirikan. Larangan berbuat kesyirikan. Larangan berbuat kesyirikan. Disebutkan di bagian akhir dari hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam,
innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'ah, kemudian engkau datang dengan tidak pernah menyekutukanku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan terhadap dosa kesyirikan jika pelakunya ini meninggal dunia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar karena itu adalah kezaliman yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengancam orang-orang yang tidak bertaubat dari kesyirikannya dengan menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Seorang yang meninggal dunia dengan membawa tauhid, yang dia pernah melakukan dosa, meskipun dosanya sepenuh bumi, selain kesyirikan tentunya, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sepenuh bumi pula. Akan tapi ini adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuninya dengan rahmatnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya dengan keadilannya. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang punya tauhid, yang tergelincir dalam dosa dan keburukan, bahkan sampai dosa yang sepenuh bumi, maka bagaimana status dosa-dosa mereka, atau bagaimana mereka ini? Kita katakan mereka tahta masyiatillah. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni dengan rahmatnya, dan rahmat Allah luas. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya dengan keadilannya. Karena dia salah, ya dia dihukum. Tapi kalau sudah bertaubat, tidak ada seperti ini. Ini yang belum ditaubati sampai dia meninggal dunia. Tetapi yang jelas bahwa orang-orang ahlu tauhid yang masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini yang jelas. Kalau perkara mereka masuk atau tidak itu tahta masyiatillah. Kalau sudah diampuni atau sudah taubat, maka tidak masuk. Yang kita bahas ini dosa yang tidak diampuni, baik karena dia belum taubat atau karena sebab-sebab yang lainnya. Maka seandainya seorang yang ahlu tauhid dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana Nabi bersabda, yukhraju minan nari man qala fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka siapapun yang di hatinya terdapat keimanan meskipun sebesar biji cawi, meskipun sangat kecil sekali, maka Allah akan keluarkan. Karena tidak boleh seorang yang memiliki iman dimasukkan dalam neraka selama-lamanya. Taib, sebelum kita masuk di pelajaran yang terakhir, yang ke-6, kita murajaah dulu. 5 pelajaran sudah kita keluarkan. Apa tadi faedahnya? Yang pertama, perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Yang ketiga, Allah mampu mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun. Yang keempat, perintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, larangan berbuat kesyirikan. Taib, pelajaran yang ke-6 yang terakhir dari hadis yang ke-15 ini, anjuran untuk senantiasa bertaubat terhadap dosa yang telah dilakukan. Anjuran untuk senantiasa bertaubat terhadap dosa yang telah dilakukan. Anjuran untuk senantiasa bertaubat terhadap dosa yang telah dilakukan. Hadis yang sudah kita bacakan tadi itu mengisyaratkan perintah untuk senantiasa bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Dan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Dosa yang pernah dilakukan Allah hapuskan, bahkan Allah ganti, Allah cinta kepada hamba ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, Lillahi ashaddu farhan bitaubati ahadikum min ahadikum bidalatihi idha wajadaha. Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada kegembiraan kalian ketika menemukan barangnya yang hilang. Jadi ketika seorang kehilangan sesuatu yang berharga, kemudian dia ketemu, maka dia alhamdulillah senang begitu. Maka Allah itu asyaddu farhan. Allah lebih bahagia ketika ada seorang hamba yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah tambahan. Janganlah kita mencela pelaku dosa hari ini. Karena bisa jadi dosa yang dilakukan hari ini menjadikan dia taubat nasuha di kemudian harinya, yang mengangkat derajatnya, menjadikan dia menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rendahkan mereka, tapi nasihati, berikan arahan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika dia bertobat, levelnya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak tergelincir dalam dosa seperti yang dilakukannya. Tapi ini khotifillah, 6 pelajaran dari hadis yang ke-15. Sekarang kita pindah pada hadis yang ke-16. Hadis tentang keutamaan persaksian tetangga dekat. Ya, semoga hadis ini bisa menjadikan kita semakin arif dalam berbuat, semakin bijak dalam berinteraksi dengan tetangga-tetangga dekat kita. Masih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihi al-adaini al-adnaini al-adnain illa qala qad kubiltu ilmakum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu dia dipersaksikan 4 orang keluarga dari tetangga dekatnya, kecuali Allah akan berfirman. Di sini ada diskusinya, qad kubiltu ilmakum fihi, aku terima pengetahuan kalian tentangnya, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku ampuni apa-apa yang tidak kalian ketahui. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Lafaz ini milik Imam Ahmad, Hakim dalam Mustadrak ala sahihainnya, dan Ibnu Hibban serta Abu Ya'la, dan dari sini derajatnya hasan sahih menurut Syalbani rahimahullahu taala dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Dari sini bisa digunakan menjadi hujjah karena derajatnya hasan sahih. Hadis dikatakan berderajat hasan sahih. Yang pertama, bisa jadi dia memiliki banyak jalur, yang satu jalurnya itu berderajat hasan dan jalur yang lainnya berderajat sahih. Itu dikatakan hadis hasan sahih. Salah satunya itu ya, definisi hasan sahih. Hadis yang memiliki jalur lebih dari satu. Dan ada beberapa definisi yang lain di kalangan para ulama-ulama muhadditsin. Baik, pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis ini, yang pertama adalah persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Disebutkan di awal hadis, ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia yang dipersaksikan oleh 4 orang saksi. Mempersaksikan dengan 4 orang ini persaksian yang sangat kuat sekali. Karena biasanya ini digunakan di dalam masalah had, masalah hukuman berat seperti hukuman tuduhan zina. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina,
Tsumma lam ya'tu bi arba'i syuhada, dan dia tidak berhasil mendatangkan 4 orang saksi selain dia ya. Jadi 5 sama dia. Dan 4 orang saksi ini ikhwati fillah harus melihat timba masuk ke dalam sumur. Dia harus melihat seperti itu. Jadi sangat jelas sekali. Kalau tidak begitu maka tidak sah persaksiannya. Dan ini nggak bisa pakai video. Harus dilihat dengan mata telanjang. Artinya mata sebenarnya tidak bisa melihat tayangan. Itu nggak sah. Jadi harus 4 orang saksi dan lihat timba masuk ke dalam sumur. Dan antum bayangkan ya, terutama bagi yang sudah menikah pasti tahu. Bagaimana bisa mendatangkan 4 orang saksi dalam durasi yang sesingkat itu? Manggil orang pertama mungkin masih bisa dapat. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat sudah selesai. Yang menikah tahu seperti ini. Jadi hampir-hampir tidak ada orang terkena had zina karena persaksian. Dengan saksian ini. Karena memang sulit. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah seorang muslim dan muslimah menuduh orang lain berbuat zina. Karena berat. Apa hukumannya? Fajliduhum samaniyata jaldah. Samanina jaldah. Maka kalau dia menuduh dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dengan kriteria semacam tadi, justru dia yang harus dijilid, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Dan enggak hanya itu ikhwati fillah. Wala tuqbalu wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima persaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Makanya hati-hati ketika menyebar berita tentang ini selingkuh, berzina, hati-hati. Karena itu tuduhan-tuduhan yang berat yang harus dengan 4 orang saksi. Yang menjadi penekanan kita, mendatangkan 4 saksi itu persaksian yang kuat. Nikah saksinya berapa minimal? 2 orang. Dalam muamalah 2 orang. Dalam pernikahan 2 orang. Tapi untuk masalah hukuman 4 orang saksi. Nah, di hadis ini yang diinginkan adalah 4 orang saksi dari kalangan tetangga dekat. Dan itu merupakan saksi yang kuat begitu. Taib. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan untuk mengganggu mereka. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan untuk mengganggu mereka. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan untuk mengganggu mereka. Disebutkan dalam hadis di atas, fayashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihil adnain, yaitu dia dipersaksikan oleh 4 orang keluarga dari tetangga dekatnya. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya seorang muslim dan muslimah harus berbuat baik dengan tetangganya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang baik. Wa bidzil qurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wajari dzil qurba wajaril junubi, dan tetangga yang dekat serta tetangga yang jauh. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka, para tetangga kita, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim dan muslimah mengganggu tetangganya. Baik itu gangguan berupa lisan ataupun gangguan berupa perbuatan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan dia ganggu tetangganya. Gangguan tadi bentuknya 2. Melalui apa? Lisan dan juga perbuatan. Hati-hati, bisa jadi tangisan anak kita mengganggu tetangga. Sampaikan, ketika nangis maka ini mengganggu, tidak boleh. Nangis boleh, tapi yang penting nggak boleh mengganggu tetangga. Jadi nangisnya dalam hati begitu. Iya, karena ganggu tidak boleh. Kemudian yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengganggu maka dijauhi. Seorang muslim yang mengganggu tetangganya menunjukkan
imannya kurang sempurna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, ya, dalam ancaman hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dengan gangguannya. Artinya ini ancaman yang berat selain masalah keimanan tadi. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah ini memperhatikan, ya, hak-hak tetangga. Jadi ada yang mengatakan 4 tetangga itu artinya depan, belakang, kiri, kanan. Kan 4 tadi. Ada yang mengatakan, ya, yang pintunya lebih dekat dengan rumah kita. Jadi semakin dekat, semakin itu tetangga dekat begitu. Ya, jadi ngelihatnya bukan karena dia teman kita bisnis. Ya, kalau dia rumahnya jauh, meskipun satu komplek, ya agak jauh. Yang dekat itu yang jarak pintunya dekat dengan pintu utama rumah kita begitu. Semoga satu hadis ini menjadikan kita semakin bersabar, ya, dengan dalam berinteraksi dengan tetangga. Ada satu kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ya, ketika beliau membawakan tentang di antara bentuk dosa besar adalah mengganggu tetangga begitu. Beliau bawakan sebuah kisah dari Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau ini seorang ulama yang bertetangga dengan orang Majusi. Orang Majusi orang kafir dan bukan ahlul kitab. Artinya kalau ahlul kitab, maka sembelihan mereka masih halal buat kita. Dia nyembelih ayam, kita disuguhi ayam goreng, maka kita boleh makan karena dia ahlul kitab. Tapi kalau Majusi nggak boleh, kita nggak boleh makan. Dia bukan ahlul kitab. Bahkan anaknya seandainya kita tertarik nggak boleh menikahi kalau dia Majusi. Tapi kalau ahlul kitab masih boleh, ya. Meskipun muslimah lebih utama. Cuman artinya anak ingin tekankan bahwa ini Majusi bukan ahlul kitab begitu. Dan Sahal bin Abdullah At-Tustari bertetangga dengannya. Ternyata, ya, toilet rumahnya, hamamnya itu bocor. Toiletnya si orang Majusi Dimni ini bocor masuk di salah satu bagian rumahnya. Jadi bocor, bau kan, masuk di kamar gitu. Maka sama Sahal bin Abdullah ini dikasih bejana, timba, kemudian dia buang malam hari, biur gitu. Kenapa malam hari? Ya biar nggak tersinggung. Kalau pagi hari kan dia tersinggung, apalagi baunya menyengat. Dia buang malam hari. Dia terus bersabar seperti itu sampai kapan? Sampai dia sakit keras waktu itu. Kemudian dia khawatir dia akan meninggal dengan sakitnya itu, maka dia minta tolong panggilkan tetangga sebelah itu. Orang Majusi tetangga sebelah itu. Maka dipanggil, dia katakan bahwa mohon maaf, ya, anak mau nyampaikan ke antum gitu, bahasa kita gitu, ya, bahwa tolong lihat itu, ada kamar itu tolong dilihat. Kemudian setelah dia masuk ternyata bau banget. Apa ini? Dia katakan ini dari rumahmu. Dari rumahmu itu udah bocor lama di sini. Kata dia, kenapa nggak disampaikan gitu? Aku tidak ingin menyakiti hatimu. Dan aku sampaikan ini karena aku takut kalau aku nanti meninggal dunia dengan sakitku ini, keluargaku nggak sabar seperti aku. Sehingga begitu ketahuan maka langsung dilabrak kamu. Aku sampaikan seperti ini. Maka ditanya berapa lama ini terjadi? Sudah sangat lama sekali. Sudah bertahun-tahun aku seperti ini. Sabar dengan toiletmu yang bocor. Maka melihat kesabaran Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, maka akhirnya orang itu pun minta untuk ulurkan tanganmu kepada Sahal. Ulurkan tanganmu. Ketika itu dia pegang tangannya, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyatakan keislamannya. Dan setelah selesai syahadat, Sahal bin Abdullah Al-Tustari meninggal dunia. Kita bisa bayangkan, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah para salaf. Bagaimana mereka bersabar dengan tetangganya. Dan seperti itulah kita mengedukasi keluarga kita. Ketika ada keburukan tetangga, sabar. Sabar. Ini tetangga. Kalau orang lain selesai urusan. Tapi karena tetangga kita harus sabar. Kita harus tetap berinteraksi dengan baik. Jangan sampai marah dan semisalnya. Ada beberapa kejadian yang pernah kita lihat, ya. Ada 2 orang saling berseteru pagi-pagi. Ini apa? Teriak-teriak. Ternyata lagi ribut mereka. Setelah keributan mereka sama-sama nggak nyaman. Apalagi satu komplek, ya. Sama-sama nggak nyaman. Maka tahan diri, sabar. Sabar. Apalagi yang dijadikan tetangga itu bukan orang yang berilmu. Kadang-kadang gangguannya lebih heboh lagi. Maka kita harus lebih bersabar lagi. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin yang ketiga, ya, dari hadis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin.
Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin. Disebutkan dalam hadis tadi, illa qala, kecuali Allah akan berfirman, qad qabiltu ilmakum fihi. Ketika ada 4 persaksian dari orang yang beriman, Allah mengatakan, sungguh aku menerima pengetahuan tentangnya. Persaksian kaum mukminin adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ketika mereka bersaksi, apalagi 4 orang saksi, maka itu adalah bentuk persaksian Allah Subhanahu wa taala di bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan marru atau murra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin fa'athnau 'alaiha khairan. Suatu ketika lewat di hadapan Nabi sebuah jenazah. Kemudian spontan orang-orang memberikan pujian, Masya Allah, ini orang baik, ini orang solih. Diberikan pujian kepada jenazah tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan, wajabat, orang ini wajib mendapatkan. Thumma marra bi ukhra, kemudian lewat lagi jenazah yang lainnya, fa'athna 'alaiha syarran. Kemudian orang mencela, ini orang buruk, ini orang suka begini begitu. Otomatis spontan orang itu ketika lihat jenazah, ini orang enggak benar ini. Langsung begitu. Au qala ghaira dzalik, atau ucapan-ucapan yang bukan kebaikan lah intinya. Faqala, maka Nabi mengatakan wajabat, orang ini pasti mendapatkannya. Faqila, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qultu li hadza wajabat wa li hadza wajabat. Engkau mengatakan jenazah ini engkau mengatakan dia wajib mendapatkan, jenazah itu engkau katakan dia wajib mendapatkan. Maka beliau mengatakan qala syahadatul qaumil mu'minuna syuhadaullahi fil ardi. Kata Nabi, persaksian kaum mukminin bagi orang-orang yang beriman adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala di bumi. Artinya dia akan mendapatkan surga sebagaimana yang ini akan mendapatkan neraka. Jadi ya inilah persaksian Allah itu melalui persaksian orang-orang yang beriman. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang tidak atau yang dipersaksikan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Taib. Disebutkan dalam hadis tadi, ghafartu lahu ma la ta'lamun. Aku ampuni dosanya yang tidak kalian ketahui. Seorang mukmin yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangganya karena dia sering ngasih makanan, ngasih hadiah karena baik orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi salah satu faidah ya, salah satu manfaat kita berbuat baik, ya semoga mereka ini mau bersaksi dan persaksian mereka menjadikan kita diampuni dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga, begitu. Baik, kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Disebutkan di akhir hadis tadi, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Dan aku ampuni dosanya yang tidak kalian ketahui. Bisa jadi orang yang dipersaksikan baik ini bukan orang yang baik secara hakiki ya. Artinya dia baik sama tetangganya, tapi dia melakukan dosa dan kemaksiatan di dalam rumahnya. Ketika sudah dipersaksikan 4 orang tetangganya, meskipun dia punya dosa, kata Allah, ghafartu lahu ma la ta'lamun. Aku ampuni dosa dia yang kalian nggak tahu. Dia punya dosa sebenarnya di rumah itu. Itu diampuni dosanya karena dia tidak menceritakan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba selama dia tidak melakukan secara terang-terangan dan dia tidak menceritakan dosanya kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap hambaku akan dimaafkan oleh Allah kecuali mujahirin. Wa inna minal
mujaharah, dan termasuk orang yang menampakkan dosa, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Seorang melakukan dosa di malam hari, thumma yusbiha wa qad satarahu Allah alaihi. Kemudian di pagi harinya Allah tutup dosa itu, enggak ada yang tahu. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ya fulan amiltul barihah kada wa kada, wahai fulan, semalam aku melakukan dosa ini, dosa itu. Wa qad bata satartuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhum. Allah sudah tutup dosanya, tapi justru dia menyebarkannya. Jadi tidak boleh menceritakan dosa, apalagi sampai memvideo ya, zaman sekarang menceritakan dengan bangga, maka ini jangan dilakukan. Makanya mohon maaf ini ya, yang sudah taubat, yang hijrah, nggak perlu mengulas dulu saya begini, nggak usah, sudah. Lupakan, hapus, tinggalkan, karena menceritakan dosa itu menjadi sebab tidak diampuninya dosa. Udah lupakan, itu masa lalu, nggak perlu orang mungkit-ungkit lagi, ya sudah lupakan, nggak perlu diceritakan lagi, apalagi sampai dibanggakan. Waliyatubillah. Taib, kemudian sebelum ke pelajaran yang terakhir ya, kita murojaah, ada 5 pelajaran sudah kita keluarkan. Apa saja tadi? Pelajaran di hadis yang ke-16 ya. Persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Taib. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan mengganggu mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Yang kelima, anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Taib. Yang keenam, yang terakhir, keberuntungan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Keberuntungan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Keberuntungan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Bayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seandainya semua dari kita, bahkan semua orang yang hidup di interaksi sosialnya menerapkan hadis yang mulia ini. Dia tidak ganggu tetangganya, dia berikan hadiah, maka jadi nyaman kita hidup gitu. Jadi enak bertangga dengan orang-orang seperti ini. Tetangga yang baik akan senantiasa menunjukkan muamalah yang baik kepada kita. Sehingga seorang muslim perlu mempertimbangkan siapa orang-orang yang akan menjadi tetangga dekatnya. Ketika mendapatkan tetangga yang baik, itu merupakan salah satu dari 3 kebahagiaan dunia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang al-jarus sholih. Yang pertama kata Nabi, tetangga yang baik. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Wal maskanul wasi, dan rumah yang luas. Jadi kalau kita boleh membuat kriteria bahagia itu 3. Pertama, rumahnya luas, ya, karena ukurannya besar, tipenya besar. Kemudian kendaraannya bagus, mewah. Sudah gitu tetangganya baik, soleh, solehah, solihin gitu. Orang-orang yang baik. Maka menjadi pertimbangan ikhwati fillah, ketika kita mau beli rumah ya, bagi yang belum beli rumah ini, selain antum pertimbangkan harga biasanya kan, selain pertimbangan letak strategis enggaknya, pertimbangkan apanya? Siapa tetangganya. Cari tahu nih siapa fulan, dari mana orang ini. Dia seorang muslim ikut kajian, alhamdulillah. Itu nikmat ikhwati fillah. Ketika seorang bertangga dengan orang yang buruk perangainya, subhanallah, tersiksa. Kita mau negur, khawatir tersinggung, nggak ditegur itu gimana, nggak nyaman. Paling ujung-ujungnya kalau nggak nyaman pindah. Ya kalau masih kontrakan nyaman, kalau udah rumah sendiri kan nggak sederhana. Maka kembali lagi, yang belum mendapatkan rumah tetap, maka pertimbangan tetangga. Selain pertimbangan dana, biaya, harga dan sebagainya. Tapi yang sudah mendapatkan tetangga yang baik itu harus banyak bersyukur antum. Itu nikmat luar biasa yang menjadikan seorang muslim bahagia karenanya. Ini kuatifillah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga menjadikan kita semakin baik kepada tetangga kita. Ingat, kalau kita harus bersabar dengan keburukan orang, maka kita harus lebih bersabar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dari tetangga kita.